Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut ya untuk nomor bagian 6, yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Ya, jadi masih seputar tentang persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Nah, pertama-tama di dalam materi ini kita tuliskan bentuk umum daripada PD Bernoulli ini ya. Jadi sebagai bentuk umumnya yaitu bentuk umum daripada persamaan diferensial Bernoulli itu dituliskan dy dx kemudian ditambah dengan fungsi f dalam parabol x ya, ini dikali dengan y, ini dia sama dengan fungsi gx dikali dengan y berpangkat n, dimana n-nya dalam hal ini dia tidak sama dengan 0 dan 1 ya. Jadi perhatikan ini merupakan bentuk umum daripada PD Bernoulli. Jadi perhatikan bentuknya mirip dengan PD linear yang telah kita bahas pada bagian yang kelima. Nah, di sini yang membedakan itu untuk ruas kirinya sama ya dengan bentuk PD linear, namun pada ruas kanan itu fungsi g-nya di sini dikalikan dengan y berpangkat n ya. Jadi di sini perhatikan bahwa n-nya di sini itu tidak boleh sama dengan 0 ataupun 1 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada PD Bernoulli, di mana untuk menyelesaikan solusi daripada suatu PD Bernoulli itu, maka PD tersebut kita reduksi menjadi PD linear ya. Jadi kita reduksi PD ini menjadi PD linear. Nah, sehingga jika sudah berbentuk PD linear maka itu dapat diselesaikan ya, sebagaimana pada pembahasan kita untuk bagian yang kelima mengenai persamaan diferensial linear ya. Nah, jadi pertama-tama untuk PD Bernoulli ini bagaimana cara mengubahnya sehingga menghasilkan PD linear. Pertama-tama untuk dari bentuk umum ini kita ingat bahwa dalam PD linear itu untuk bagian ruas kanan ini gx-nya hanya berdiri sendiri, artinya dia tidak dikalikan dengan y pangkat n, sehingga untuk mengarahkan bentuk ini ke dalam bentuk PD linear maka y pangkat n-nya kita jadikan 1 dengan cara masing-masing ruas dari bentuk ini kita kali dengan y pangkat n. Jadi jika y pangkat n dikalikan dengan y pangkat n itu hasilnya sama dengan 1. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita kali dengan y pangkat n. Jadi perhatikan ini prosedur dalam mereduksi PD Bernoulli sehingga menghasilkan PD linear ya. Jadi ruas kiri kita kali dengan y pangkat n, berarti bagian ini terlebih dahulu hasilnya dia adalah y pangkat minus n ya, pengalinya dikali dengan dy dx kemudian ditambah, nah bentuk ini juga kita kali dengan y pangkat n. Jadi untuk fungsi fx-nya kita tulis f saja ya, itu menyatakan fx. Nah, di sini terdapat y pangkat 1 dikalikan dengan y pangkat minus n, berarti hasilnya adalah y pangkat 1 dikurang n ya, jadi itu sifat eksponen. Nah, ini sama dengan ruas kanan fungsi g kita tulis dalam bentuk g saja, y pangkat n dikali dengan y pangkat min n itu hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga kita hasilkan ini ya, setelah masing-masing ruas dari bentuk umum di atas kita kalikan dengan y pangkat n. Nah, selanjutnya untuk mereduksi bentuk ini menjadi bentuk PD linear, perhatikan pada bagian ini. Di sini terdapat bentuk y pangkat 1 dikurang n. Nah, ini yang kita misalkan dalam peubah lain ya. Jadi dalam agar bentuk ini dia sesuai dengan bentuk umum daripada PD linear, maka fungsi f itu dikalikan dengan variabel terikatnya itu pangkat 1. Nah, di sini variabel terikatnya dia berpangkat 1 dikurang n, sehingga untuk mengarahkan ini ke dalam bentuk linear, maka bentuk y pangkat n dikurang y pangkat 1 dikurang n ini kita misalkan dalam variabel lain ya. Jadi dari sini kita memisalkan bahwa y pangkat 1 dikurang n, misalkan ini kita misalkan y pangkat 1 dikurang n ini kita misalkan dalam variabel yang lain ya, misalnya dia adalah z. Jadi nanti ketika kita misalkan seperti ini, maka pada bagian ini itu dia sama dengan z. Jadi dalam hal ini kita ubah variabel terikatnya ya, dari variabel y menjadi variabel z nantinya.
Jadi nanti kita akan hasilkan PD linear dengan variabel terikat, yaitu variabel Z. Ya, jadi misalkan Y pangkat 1 dikurang N itu sama dengan Z. Nah, dari pemisalan ini selanjutnya bentuk ini perlu kita ganti terlebih dahulu. Ya, untuk mengubahnya menjadi PD linear, jadi bentuk ini nanti kita akan ganti. Nah, itu kita lakukan. Pertama, pemisalan ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap X. Jadi bentuk Y pangkat 1 dikurang N kita turunkan terhadap X. Berarti karena dia bentuk pangkat, pertama-tama pangkatnya kita kali ke depan, berarti 1 dikurang N. Kemudian Y pangkatnya kita kurang 1, berarti 1 dikurang N kurang 1, berarti dia tersisa minus N. Ingat, karena di sini kita menurunkan terhadap X, jadi kita gunakan aturan rantai. Jadi pertama pangkatnya terlebih dahulu karena dia bentuk pangkat, kemudian dikali dengan turunan yang dipangkatkan. Dalam hal ini adalah Y, berarti dy dx. Nah, sementara untuk ruas kanan kita turunkan juga terhadap X, berarti tulis dz dx ya. Jadi ini hasilnya setelah masing-masing ruas dari bentuk ini kita turunkan terhadap X. Nah, bandingkan bentuk ini dengan bentuk PD yang terakhir. Pada bentuk PD yang terakhir itu tidak ada unsur 1 dikurang N. Jadi pada bagian ini 1 dikurang N itu perlu kita coret dengan cara masing-masing ruas kita bagi dengan 1 dikurang N. Berarti diperoleh Y. Jadi kita peroleh Y pangkat min N, kemudian dy dx. Jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 1/n kurang 1/1 dikurang n. Berarti di sini 1/1 dikurang n. Lalu dikali dengan turunan z terhadap x. Nah, sekarang bandingkan hasil yang terakhir. Untuk ruas kiri itu sudah sama dengan bentuk ini. Ya, berarti itu nanti akan kita substitusi. Jadi ini yang kita substitusi dari PD yang terakhir kita hasilkan dengan apa yang kita misalkan, ya. Jadi kedua bentuk ini yang kita substitusi sehingga nanti hasilnya itu kita peroleh PD linear. Jadi bentuk ini sesuai dengan apa yang kita peroleh, dia sama dengan 1/1 dikurang N dikali dz dx. Jadi kita substitusi ya. Jadi ini kita ganti dengan 1/1 dikurang N lalu dikali turunan Z terhadap X, kemudian ditambah F, bentuk Y pangkat 1 dikurang N itu sama dengan Z sesuai dengan dimisalkan. Berarti di sini F dikali Z itu sama dengan G. Jadi ruas kanan tidak berubah ya. Nah, selanjutnya perhatikan, karena jadi ini sudah mengarah kepada PD linear dengan variabel terikat adalah Z, di mana dalam bentuk umum PD linear bagian ini itu berdiri sendiri ya. Jadi untuk 1/1 dikurang N itu perlu kita hilangkan. Jadi masing-masing ruas lagi dari bentuk ini kita kali dengan 1 dikurang N. Jadi ini kita kali dengan 1 dikurang N, dia menjadi 1. Jadi ini yang kita maksud ya, bahwa dz dx itu harus berdiri sendiri jika kita mengarahkan PD ini dalam bentuk umum dari PD linear. Jadi ini kita hasilkan ini, jadi dz dx itu berdiri sendiri. Kemudian untuk ruas yang lain juga, untuk suku yang lain juga kita kalikan dengan 1 dikurang N. Berarti kita peroleh 1 dikurang N dikali F dikali variabel terikat Z sama dengan ruas kanan juga kita kali dengan 1 dikurang N. Nah, ini sudah kita hasilkan PD linear dengan variabel terikat itu variabel Z. X-nya adalah variabel bebas ya. Jadi jika bentuk ini kita sederhanakan, kita misalkan bahwa 1 dikurang N dikali F ini merupakan fungsi F. Misalkan dia adalah fungsi F ya. Jadi fungsi F 1 dikurang N dikali F. Kemudian untuk ruas kanan, agar menyederhanakan penulisan, bentuk ini kita tuliskan sebagai fungsi Gx ya. Jadi G 1 dikurang N kemudian dikali fungsi G. Nah, jika kita misalkan seperti ini, maka bentuk yang di atas menjadi turunan Z terhadap X ditambah bentuk ini kita misalkan dia adalah fungsi F. Jadi F ini maksudnya fungsi dalam variabel X ya, lalu dikali dengan variabel Z itu sama dengan fungsi G dalam variabel X. Ya, perhatikan bentuk yang terakhir ini merupakan PD linear dengan peubah terikatnya atau variabel terikatnya adalah variabel Z ya. Jadi kurang lebih seperti ini caranya bagaimana mereduksi atau mengubah suatu PD Bernoulli menjadi PD linear. Tapi ingat,
pada saat dia dalam bentuk PD Bernoulli, variabel terikatnya itu adalah Y. Dan ketika kita bentuk menjadi PD linear, maka variabel terikatnya adalah Z. Ya, jadi variabel terikatnya adalah Z. Jadi yang terakhir ini merupakan PD linear. Jadi perhatikan langkah-langkahnya tadi. Pertama, dari bentuk umum, Y pangkat N kita coret dengan cara masing-masing ruas ini kita bagi dengan atau kita kali dengan Y pangkat min N, sehingga dihasilkan ini. Nah, dari setelah ini, pada bagian ini, yang Y pangkat 1 dikurang N ini, yang kita misalkan dia sebagai Z. Kemudian kita lakukan turunan ke bawah sehingga diperoleh hubungan yang kedua ini. Selanjutnya, ini dengan ini, ya, yang kita peroleh ini, yang kita misalkan ini, kita substitusi ke PD yang kedua ini, ya. Nah, sehingga dari situ kita hasilkan bentuk yang ini. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa ini merupakan PD linear, di mana pada bentuk bagian ini, dz dx itu kita buat dia berdiri sendiri. Jadi karena 1/n kurang 1 di sini ada, berarti masing-masing ruas kita kali dengan 1 dikurang n. Sehingga pada bagian ini dia tersisa dz dx, setiap suku di sini juga kita kali dengan 1 dikurang n. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, untuk lebih sederhana penulisannya atau lebih kelihatan bentuknya bahwa ini merupakan PD linear, ya kita misalkan bahwa bentuk ini itu sebagai fungsi fx, bentuk ruas kanan itu sama dengan merupakan fungsi gx, sehingga kita hasilkan ini. Jadi yang terakhir ini merupakan PD linear dengan variabel terikat adalah variabel z, ya. Oke. Nah, selanjutnya jika ini merupakan PD linear, berarti untuk menyelesaikannya kita selesaikan PD linear ini sebagaimana yang dijelaskan pada bagian nomor 5 ya, yang telah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi ketika dz dx ditambah fz sama dengan g, ini bentuk ini merupakan bentuk dari PD linear. Dari bentuk ini dapat kita menuliskan bahwa faktor integrasi dari PD linear ini yaitu mu sama dengan E berpangkat integral di sini ya. Jadi integral fungsi f, artinya pada ruas kiri ini kita ambil fungsi ini yang dikalikan dengan z ya. Jadi ini yang kita ambil jadi f dx. Nah, ini sebagai faktor integrasinya. Nah, sementara ada hubungan yang kedua yaitu bahwa turunan faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya dalam hal ini adalah z. Ya, jadi kalau pembahasan sebelumnya mengenai persamaan diferensial linear itu kita menggunakan variabel terikat y. Dalam hal kalau jika di sini itu kita menggunakan z ya. Jadi hubungan yang pertama bahwa mu sama dengan ini e berpangkat integral fungsi yang dikalikan dengan z pada ruas kiri dx ya. Kemudian hubungan yang kedua bahwa turunan mu faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya, karena di sini variabel terikatnya adalah z, jadi mu dikali z terhadap x itu dia sama dengan mu dikali dengan ruas kiri, bentuk ruas kiri dari PD linear di atas ya, yaitu dz dx ditambah fungsi f dikali dengan z ya. Nah, ini jadi kedua hubungan ini nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan PD linear ini. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya untuk bagian persamaan diferensial Bernoulli ya. Jadi kita hapus dulu ini, yaitu yang di atas sebagai bentuk umum daripada suatu PD Bernoulli ya. Jadi sebelum kita bahas contohnya, kita tuliskan dulu sebuah PD linear dalam variabel terikat z ya. Jadi yang di atas ini merupakan PD Bernoulli. Untuk PD linearnya sendiri sebagai PD linear dalam hal ini, jadi sebagai PD linear, jadi misalkan kita menuliskan PD linear dalam variabel z, berarti dz dx ditambah fungsi fx ya dikali dengan z ya. Jadi dalam hal ini z-nya variabel terikat. Ini sama dengan fungsi gx ya. Jadi ini bentuk umum daripada PD linear dalam variabel terikat z. Nah, dari bentuk umum ini kita dapat merumuskan faktor integrasinya ya.
Jadi kita dapat menuliskan faktor integrasi dari bentuk umum ini jadi dz dx ditambah f z sama dengan g. Nah, dari sini itu dapat kita menuliskan bahwa faktor integrasi daripada PD linear ini yaitu mu sama dengan e berpangkat integral ini. Kita ambil bagian ini ya, jadi integral f dx. Ini yang pertama, dan yang kedua bahwa diperoleh bahwa turunan faktor integrasi mu dikali dengan variabel terikat dalam hal ini adalah z, dia sama dengan mu dikali dengan bagian ruas kiri ini dari PD ini. Jadi jika ditulis dz dx ditambah dengan fungsi f dikali dengan variabel terikat z. Jadi kedua hubungan ini bahwa mu sama dengan sekian, turunan mu z terhadap x sama dengan sekian. Kedua hubungan ini yang kita gunakan dalam menyelesaikan PD linear ini. Jadi prosedurnya tadi untuk menentukan solusi daripada suatu PD Bernoulli seperti ini, maka PD ini kita reduksi atau kita ubah dalam bentuk PD linear. Nah, setelah itu PD linear ini kita selesaikan dengan menggunakan kedua hubungan ini. Ya, oke. Jadi lanjut sebagai soal dari pembahasan ini. Misalnya untuk soal nomor 1, diberikan suatu PD yaitu dy dx. Jadi dy dx dikurang y itu sama dengan xy pangkat 2. Nah, perhatikan bentuk ini. Nah, ini jika kita bandingkan dengan bentuk umum daripada PD Bernoulli, maka PD ini sudah sesuai dengan bentuk umum ya. Jadi sudah sesuai dengan bentuk umum, di mana ruas kiri bentuknya seperti ini, dy dx dikurang y. Berarti jika dibandingkan ini dengan ini, berarti f-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang untuk ruas kanan, gx dikali y pangkat 2. Apa y pangkat n? Berarti di sini x dikali y pangkat 2, berarti gx-nya adalah x, y pangkat n-nya adalah ini, berarti y kuadrat ya, berarti n-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya perhatikan kembali atau ingat kembali prosedurnya, karena ini sudah berbentuk umum. Selanjutnya PD Bernoulli ini kita reduksi menjadi PD linear dengan cara perhatikan untuk ruas kanan. Jadi setelah PD-nya berbentuk umum seperti ini, selanjutnya kita reduksi menjadi PD linear. Jadi caranya pertama, perhatikan bagian ruas kanan, kita akan coret y kuadrat. Berarti caranya masing-masing ruas kita kali dengan pangkat negatifnya ini, karena di sini y kuadrat, berarti kita kali dengan y pangkat minus 2. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita kali dengan y pangkat minus 2. Itu sama saja, kita masing-masing ruas kita kali dengan 1/y kuadrat ya. Jadi kita bahasakan masing-masing ruas kita kali dengan y pangkat minus 2. Berarti bagian ini kita kali dengan y pangkat minus 2. Berarti y pangkat minus 2 dikali dy dx, kemudian dikurang, di sini terdapat y pangkat 1. Kita kali dengan y pangkat minus 2, berarti sini adalah y pangkat min 1. Jadi pangkatnya kita jumlahkan, 1 dikurang minus 2. 1 ditambah minus 2, berarti 1 dikurang 2, artinya hasilnya adalah min 1. Sementara untuk ruas kanan juga kita kali dengan y pangkat minus 2, berarti x. Y pangkat 2 dikali y pangkat minus 2, berarti y pangkat 0. Karena pangkatnya kita jumlahkan, berarti dia pangkat 0. Y pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi ruas kanan kita arahkan seperti ini, karena kita akan arahkan bentuk ini ke PD linear, di mana pada PD linear untuk ruas kanan itu tidak terdapat parabol y. Nah, sehingga dari bentuk itu kita arahkan PD ini sehingga nanti bentuknya sama dengan ini. Jadi ruas kanan terlebih dahulu kita jadikan dia dalam fungsi x saja, berarti y-nya kita hilangkan sehingga diperoleh ini. Ya, nah setelah masing-masing ruas kita kali dengan y pangkat minus n atau y pangkat minus 2 ini, selanjutnya kita buat pemisalan. Bagian yang di sini pada ruas kiri ya, kita ambil pemisalannya bagian ini. Bagian ini yang kita misalkan dia sebagai variabel z ya. Jadi dari bentuk ini kita misalkan, kita misalkan bahwa ini y pangkat min 1 itu kita misalkan sebagai z ya. Jadi kita misalkan y pangkat min 1 sebagai z, berarti nanti bentuk ini itu y pangkat min 1 kita ganti dengan z, berarti dia sudah menghasilkan bentuk yang seperti ini
Ya, karena dari bentuk umum itu bagian setnya itu di sini bagian set. Jadi ini yang kita jadikan nanti set. Jadi dengan memisalkan bahwa ini Y pangkat min 1 sama dengan set. Bagian ini nanti bisa kita peroleh dalam set dengan cara masing-masing ruas dari pemisalan ini kita turunkan terhadap X. Pertama ini dulu, Y pangkat min 1 kita turunkan terhadap X. Jadi karena di sini Y bentuknya berpangkat min 1, pertama pangkatnya dulu kita kali ke depan. Berarti min, lalu dikali Y. Jadi min ini sebagai hasil dari min 1 ya. Jadi min, Y selanjutnya pangkatnya kita kurang 1. Berarti dia berpangkat min 2. Setelah pangkatnya kita turunkan seperti ini, kemudian dikali dengan turunan Y terhadap X, atau turunan yang dipangkatkan terhadap X. Jadi kita menggunakan aturan rantai dalam turunan ya. Jadi untuk ruas kiri turunannya terhadap X itu adalah ini. Ruas kanan Z kita turunkan terhadap X, berarti kita tulis dz dx. Oke. Nah, selanjutnya bandingkan hasil turunan ini untuk ruas kiri ini, bandingkan dengan bentuk ini. Pada bentuk ini itu tidak terdapat tanda negatif. Hasil turunan di sini ada negatif, berarti kita arahkan bentuk ini sama dengan ini, berarti masing-masing ruas dari ini itu kita kali dengan min 1. Berarti untuk ruas kiri menjadi Y berpangkat minus 2, kemudian dy dx. Ruas kanan juga kita kali min 1, berarti min jadi min dz dx. Oke. Nah, di sini kita sudah menghasilkan bentuk yang sama pada PD yang terakhir ya, untuk bagian ruas kirinya, dan bentuk ini yang kita misalkan. Nah, kedua bentuk yang kita tandai ini, yang kita kotak ini, itulah yang kita substitusi ke bentuk ini. Yang pertama ini kita hasilkan dia sama dengan min dz dx. Jadi kita ganti, kita substitusi bentuk itu. Berarti diperoleh min dz dx ya. Selanjutnya dikurang Y pangkat min 1, kita ganti dengan Z, jadi Z. Sementara untuk ruas kanan sebagai fungsi G-nya itu tetap. Jadi kita peroleh ini. Sekarang bandingkan pada bentuk PD linear di atas, pada bagian dz dx di sini, dia di sini berdiri sendiri ya. Jadi dz dx ini berdiri sendiri. Pada hasil yang kita peroleh, dz dx itu dia dikalikan dengan min 1. Jadi agar bentuk ruas kiri ini sama dengan bentuk umum dari PD linear, masing-masing ruas dari bentuk ini kita kali min 1, sehingga hasilnya ini dia adalah dz dx. Jadi setiap suku kita kali dengan min 1, ini juga kita kali min 1. Berarti hasilnya adalah x z sama dengan x kita kali min 1, hasilnya adalah min x. Nah, ini kita bandingkan dengan bentuk umum. Itu sudah sama ya. dz dx-nya ini. Kemudian fxz adalah bentuk ini. Jika dibandingkan, maka di sini f-nya itu adalah 1. Ya. Kemudian fungsi g-nya ruas kanan yaitu min x. Nah, dari hasil yang terakhir bisa kita menuliskan faktor integrasi dari PD linear ini. Ini sudah merupakan PD linear karena bentuknya sudah sama dengan bentuk umum dari PD linear. Selanjutnya setelah kita ubah dalam bentuk PD linear seperti ini, kita tentukan faktor integrasinya ya. Jadi dalam hal ini faktor integrasi mu ya. Jadi sebagai faktor integrasi untuk PD linear itu dia mu sama dengan dirumuskan dia sama dengan E berpangkat integral fungsi yang dikalikan dengan set di sini. Karena di sini hanya set saja, berarti fungsi f-nya adalah 1, berarti integral 1 dx ya. Jadi ingat untuk rumusnya itu. Jadi kita menggunakan rumus ini, di mana f ini merupakan fungsi yang dikalikan dengan set pada ruas kiri untuk PD linear ya. Nah, di sini kita peroleh E berpangkat integral 1 terhadap x, dia sama dengan x. Jadi mu-nya sama dengan ini. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh mu sama dengan dalam hal ini E pangkat x, kita substitusi ke sini. Kita kalikan ke sini. Jadi mu dikali E pangkat x kita kalikan pada masing-masing ruas dari PD ini, sehingga diperoleh E pangkat x. Untuk ruas kiri kita tulis dalam bentuk perkalian seperti ini ya. Jadi tidak perlu kita kali masuk. Kemudian ditambah dengan z. Ruas kanan juga kita kalikan dengan mu, berarti min x dikali E pangkat x. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri ini, di mana ini berbentuk seperti ini. Ini ya, mu dikali ruas kiri PD linear. Di sini mu-nya E pangkat x. Jadi mu dikali ruas kiri dari PD linear. Dia
dirumuskan bahwa bentuk ini sama dengan turunan daripada mu z terhadap x. Berarti untuk bentuk ini dia merupakan turunan daripada, jadi turunan daripada mu, dalam hal ini mu-nya adalah e pangkat x dikali variabel terikatnya yaitu z ya. Oke, jadi penggunaan rumus ini itu kita peroleh bentuk yang terakhir ini. Jadi ini sama dengan ini. Nah, ini dia sama dengan ruas kanan tetap min x e pangkat x. Selanjutnya, setelah dalam bentuk turunan seperti ini, jadi sebelum kita lanjut saya ingatkan untuk teman-teman dalam menyelesaikan PD linear kita ingat bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah, setelah ruas kiri kita tulis dalam bentuk turunan seperti ini, kemudian persamaan ini masing-masing ruas kita integralkan terhadap x. Jadi karena di sini berbentuk integral, di sini berbentuk turunan, sehingga jika bentuk ini kita integralkan kembali terhadap x, maka hasilnya adalah ini. Jadi kembali ke fungsi asalnya ya, yaitu e pangkat x dikali z, atau bisa ditulis z dikali e pangkat x. Nah, sementara untuk ruas kanan kita integralkan, berarti integral min x e pangkat x dx. Nah, oke. Jadi langkah selanjutnya kita selesaikan bentuk integral ini. Jadi untuk ruas kiri tetap z dikali e pangkat x itu sama dengan, nah untuk hasil integral ini perhatikan bentuk yang kita integralkan yaitu perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk eksponen. Untuk menyelesaikan bentuk ini kita dapat gunakan metode integral parsial ya. Jadi dengan memisalkan min x sebagai bagian yang akan diturunkan, e pangkat x sebagai bagian yang akan diintegralkan. Jadi caranya min x nya kita tulis, kita kasih dulu batas ya. Jadi ini untuk prosedur integral parsial ya. Oke, kita batas dulu sini. Jadi min x-nya di sini, kemudian e pangkat x nanti sebagai bagian yang akan diintegralkan. Jadi ini sebagai bagian yang akan kita integralkan, ini ke bawah yang akan kita turunkan diferensial ya. Oke, pertama min x kita turunkan. Min x diturunkan hasilnya 1. Karena 1 masih bisa diturunkan, kita turunkan ini sehingga dia bisa menghasilkan 0. Jadi min x kita turunkan hasilnya adalah min 1, kemudian min 1 bisa diturunkan sehingga hasilnya adalah 0. Oke, berarti di sini kita lakukan penurunan sebanyak 2 kali. Sehingga untuk bagian ini ke bawah itu kita integralkan sebanyak 2 kali juga. Kita integralkan sebanyak 2 kali. Jadi e pangkat x integralnya adalah e pangkat x. Ini lagi kita integralkan terhadap e pangkat x, berarti hasilnya adalah itu sendiri. Nah, inilah hasil setelah bagian ruas kiri, bagian kolom kiri ini kita turunkan, yang kolom kanan kita integralkan. Nah, kemudian bagaimana menuliskan hasil ini, bagaimana menuliskan hasil integralnya? Pertama dari atas ke bawah ini yang kita kalikan dengan ini. Dimana untuk bagian yang pertama dia kita bertanda positif, bagian yang kedua itu bertanda negatif. Jadi perhatikan tanda ini. Jadi pertama untuk menuliskan hasilnya ini kita kali ke sini. Ya, ada min x dikali dengan e pangkat x. Tanda positif berarti dia tidak berubah ya. Jadi di sana min x e pangkat x. Kemudian yang kedua tandanya negatif. Maksudnya di sini dia dikurang. Dikurang hasil kali antara ini dengan ini. Min 1 dikali e pangkat x, berarti dia min e pangkat x, karena dikurang berarti di sini sudah dalam bentuk tambah ya, karena hasil perkaliannya adalah min e pangkat x, karena dikurang berarti sudah tambah, jadi ditambah e pangkat x. Nah, dan ingat setelah semua hasil integral kita tulis, kita tambahkan dengan c. Oke. Nah, ini merupakan solusi dari PD tersebut, di mana di sini masih memuat parabel z, di mana kita akan kembalikan dia dalam parabel y, di mana hubungannya bahwa z itu sama dengan y pangkat min 1. Jadi z sama dengan y pangkat min 1, kita kembalikan ke sini. Kita substitusi ke sini. Berarti diperoleh karena y pangkat min 1 itu sama saja dengan 1/y, berarti bentuk ini sama saja dengan e pangkat x per y. Seperti itu ya. Nah, ini sama dengan ruas kanan. Ruas kanan bisa kita tulis c terlebih dahulu, kemudian ini yang negatif, berarti dikurang x e pangkat x, kemudian ditambah dengan e pangkat x. Nah, dari sini jika kita kali silang maka diperoleh bahwa y itu sama dengan e pangkat x. Jadi dia y-nya nanti di sini dalam bentuk bentuk rasional ya. Jadi y sama dengan
kita kali silang, berarti Y sama dengan E pangkat X sebagai bagian ini dibagi dengan ini. Jadi C dikurang X, E pangkat X ditambah dengan E pangkat X. Oke. Inilah solusi daripada PD Bernoulli di atas ya. Jadi teman-teman ingat, untuk menyelesaikan PD Bernoulli dapat kita ubah dulu terlebih dahulu PD ini dalam bentuk PD linear. Setelah itu PD linear ini kita selesaikan sebagaimana pembahasan mengenai PD linear, bagaimana menentukan solusi dari suatu PD linear dengan mengingat kedua hubungan bahwa mu sama dengan E pangkat Fs dx dan ini ya. Oke, nah lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal yang kedua ya. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi untuk soal nomor 1 selesai ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, jadi untuk soal nomor 2, diketahui PD dy dx turunan Y terhadap X ditambah Y ini sama dengan Y kuadrat E pangkat X. Y kuadrat E pangkat X. Nah, untuk soal nomor 2 ini perhatikan, bandingkan dengan bentuk umum dari PD Bernoulli. Jadi pertama-tama kita bandingkan ke sini ya, karena ini merupakan contoh soal untuk PD Bernoulli. Jadi perhatikan, ruas kanan sudah sama jika dibandingkan bahwa fungsi f-nya di contoh ini adalah 1, untuk ruas kiri maksudnya ya. Sementara untuk ruas kiri, untuk y pangkat n-nya itu dalam hal ini adalah y kuadrat. Berarti e pangkat x itu sebagai g. Nah, selanjutnya seperti sama halnya pada soal nomor 1, pertama-tama dari PD Bernoulli ini, karena ini sudah sesuai dengan bentuk umum, pertama-tama y kuadrat kita jadikan 1. Berarti masing-masing ruas kita kali dengan y pangkat minus 2 dari PD ini ya. Jadi ruas kiri dulu kita kali dengan y pangkat minus 2. Jadi hasilnya kita tulis untuk setiap suku setelah dikalikan dengan y pangkat minus 2. Berarti bagian ini menjadi y pangkat minus 2, kemudian dy dx ditambah bagian ini y pangkat 1 dikali y pangkat minus 2, hasilnya adalah y pangkat minus 1. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. 1 y pangkat 1 dikali y pangkat minus 2 berarti 1 dikurang 2, berarti y pangkat min 1 sama dengan ini juga kita kali dengan y pangkat minus 2, hasilnya adalah 1 karena y pangkat 0 ya, berarti 1. Jadi tersisa y pangkat x. Nah, inilah hasilnya setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan y pangkat minus 2. Nah, setelah itu setelah kita kalikan dengan y pangkat minus 2, selanjutnya kita buat lagi pemisalan ini ya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. Bagian ini yang kita misalkan dalam parabol Z. Jadi kita misalkan bahwa y pangkat min 1 itu sama dengan Z ya. Jadi nanti kita peroleh PD linear dalam parabol Z, dalam parabol terikat Z. Nah, setelah itu, setelah pemisalan ini masing-masing ruasnya ini kita turunkan terhadap X. Jadi ini dulu hasilnya adalah min Y, pangkatnya kita kurang 1. Jadi minus ini sebagai pangkat yang kita kali ke depan. Kemudian Y, pangkatnya dikurang 1 berarti sudah jadi minus 2. Selanjutnya dikali turunan Y terhadap X ya. Jadi kita turunkan bentuk ini dengan menggunakan aturan rantai sehingga diperoleh ini. Lalu ini sama dengan Z juga kita turunkan terhadap X, berarti kita tulis dz dx. Oke, nah bandingkan pada dari bentuk PD yang ruas kiri pada bagian ini dengan ini itu di sini masih terdapat negatif ya. Jadi ini kita hilangkan sehingga nanti bentuknya sama dengan ini. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan min 1. Berarti untuk ruas kiri menjadi tanda negatifnya hilang, yaitu y pangkat minus 2 dy dx. Ruas kanan dia menjadi min dz ya. Jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga diperoleh bentuk ini. Nah, selanjutnya ini dengan ini kita substitusi ke PD yang terakhir ini. Berarti untuk bagian ini sama dengan min dz dx. Jadi kita ganti min dz dx ya. Bagian ini
Jadi yang diganti itu hanya bagian ruas kiri saja ya. Dimana untuk bagian ini itu dia sama dengan Z. Jadi dia sama dengan Z. Berarti ditambah Z. Ini sama dengan E pangkat X. Nah, ini ya. Sekarang bandingkan ini dengan PD linear. Itu belum sama ya, karena DZ itu harus berdiri sendiri. Dari hasil yang diperoleh itu di sini masih terdapat tanda negatif. Jadi masing-masing ruas ini lagi kita kalikan dengan -1, sehingga nanti pada bagian ini sudah sama dengan bentuk ini sebagai PD linear. Jadi masing-masing ruas ini kita kali dengan -1, berarti bagian ini diperoleh dia adalah DZ dx, kemudian dikurang ini juga dikali -1, berarti kurang min Z itu sama dengan min E pangkat X. Oke, inilah hasilnya setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan -1. Nah, ini sudah merupakan PD linear ya, yang ditulis dalam bentuk umum seperti di atas. Dimana dalam ini jika dibandingkan F-nya itu dia sama dengan -1, bagian yang dikalikan dengan Z pada ruas kiri. Berarti dari sini bisa kita tentukan bagaimana faktor integrasi dari PD linear tersebut. Jadi sebagai faktor integrasinya yaitu mu sama dengan Euler berpangkat integral f dx. F-nya dalam hal ini adalah, karena di sini min Z berarti F-nya adalah -1, berarti -1 dx. Ini sebagai faktor integrasi. Di mana ini dia sama dengan E berpangkat integral -1 terhadap X adalah, jadi karena ini konstan cukup dikalikan dengan X. Karena terhadap X, berarti hasilnya adalah min X. Berarti faktor integrasinya adalah E berpangkat min X. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh faktor integrasinya, kita kalikan ke sini, ke masing-masing ruas dari PD linear ini, yang ditulis dalam bentuk umum ya. Oke, jadi kita kalikan. Pertama ini kita tulis E pangkat min X, jadi E pangkat min X dikali dengan ruas kiri. Jadi kita tulis DZ dx dikurang dengan Z ya. Jadi faktor integrasi atau mu dikali dengan ruas kiri dari PD linear. Lalu sama dengan ruas kanan juga kita kali dengan faktor integrasi, berarti min E pangkat X dikali dengan E pangkat min X, berarti E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk ruas kanan dia sama dengan -1. Nah, selanjutnya setelah itu bagian ruas kiri ini kita gunakan hubungan yang kedua, bahwa mu dikali dengan ruas kiri dari suatu PD linear dia sama dengan ini. Turunan daripada mu dikali variabel terikat, dalam hal ini adalah Z terhadap X. Berarti jika bentuk ini, maka dia hasilnya adalah turunan, jadi terhadap X ya. Mu, dalam hal ini mu adalah E pangkat min X dikali dengan variabel terikatnya yaitu Z. Nah, ini dia sama dengan -1. Oke. Jadi teman-teman ingat, untuk PD linear kedua hubungan ini yang kita gunakan ya. Nah, kemudian setelah kita tulis dalam bentuk turunan seperti ini, selanjutnya masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. Berarti bentuk ini jika diintegralkan terhadap X, maka dia sama dengan E pangkat min X dikali dengan Z. Jadi kembali ke fungsi ini ya, ketika bentuk turunannya itu kita integralkan lagi terhadap X. Jadi hasilnya adalah ini. Ruas kanan kita integralkan terhadap X, karena di sini hanya -1. Kita integralkan terhadap X, hasilnya adalah min X. Ingat, setelah diintegralkan tambah dengan C. Nah, ini merupakan solusi daripada PD linear tersebut. Yang ini ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan solusi daripada PD linear pada soal. Jadi Z-nya kita kembalikan dalam variabel Y, di mana Z itu sama dengan Y pangkat -1 atau seper Y. Jadi Z sama saja ini adalah seper Y. Jadi Z sama dengan seper Y, kita ganti ke sini. Berarti E pangkat min X per Y ya, sebagai pengganti dari Z. Z sama dengan seper Y, berarti per Y. Nah, ini sama dengan bentuk yang ruas kanan, min X dikurang C bisa ditulis C dikurang X ya. Jadi senilai bentuk ini. Nah, dari sini kali kita lakukan proses kali silang, berarti kita peroleh Y itu sama dengan E pangkat min X jadi ini hasil terakhir ini kita peroleh dari kali silang ya, C dikurang X. Nah, jika E pangkat min X kita jadikan pangkat positif, berarti kita tulis pada bagian penyebut. Berarti hasilnya adalah, jika kita jadikan pangkat positif untuk Eulernya, berarti 1 C
dikurang X. Ini jika kita tulis dalam bentuk pangkat positif, berarti kita tulis pada bagian penyebut E pangkat X. Jadi Y sama dengan 1/C dikurang X dikali E pangkat X. Ini merupakan solusi daripada PD yang diberikan ya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan atau menentukan solusi dari PD linear. Apa PD Bernoulli? Jadi pertama-tama PD-nya itu jika sudah berbentuk bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum daripada PD Bernoulli, pertama-tama kita PD Bernoulli itu kita reduksi menjadi PD linear. Selanjutnya bentuk ini kita selesaikan dengan cara menyelesaikan PD linear dengan mengingat kedua hubungan ini ya. Oke. Nah, lanjut untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 3 ya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu bentuk ini. Jadi untuk bagian di atas kita pindahkan saja dulu, karena untuk soal nomor 3 agak panjang penyelesaiannya ya. Kita pindahkan bentuk ini pada bagian bawah. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Untuk soal yang ketiga yaitu dy dx. Jadi kita tulis soalnya dy dx itu sama dengan xy dikali 1 dikurang x pangkat 2 y x kuadrat y. Oke. Nah, ini soal yang ketiga. Perhatikan bentuk ini bandingkan dengan bentuk umum daripada Bernoulli. Itu belum sama ya. Jadi pertama-tama kita arahkan dulu bentuk ini agar dia sesuai dengan bentuk umum daripada PD Bernoulli ya. Jadi dx-nya sudah ada pada bagian ini. Nah, untuk bagian pada bentuk umum ini, untuk uras kiri itu dia memuat ini fungsi fx dikali y. Nah, pada bagian di atas kita ambil suku yang memuat y pangkat 1. Jadi bentuk ini jika kita kali masuk hasilnya adalah xy. Jadi xy kita kali ke 1 kemudian kurang xy kali ke sini berarti x pangkat 3 y pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya dari kedua bentuk ini kita suku yang memuat, jadi perhatikan bentuk umum itu ruas kirinya itu memuat bentuk y pangkat 1. Berarti pada bagian di atas, bagian yang memuat y pangkat 1 kita tuliskan pada ruas kiri. Berarti ini ya xy pangkat 1 ini. Jadi kita tulis bentuk ini pada ruas kiri. Berarti diperoleh dy dx, karena itu kita tulis pada ruas kiri berarti dikurang ya, dikurang xy sama dengan yang ini tetap kita tulis dalam ruas kanan, min x pangkat 3 kemudian y pangkat 2 ya. Jadi ini. Nah, sekarang bandingkan yang kita peroleh ini dengan bentuk umum. dy dx ditambah fxy min xy, berarti di sini fx-nya adalah min x sama dengan gx, berarti x-nya adalah ini minus 3x kuadrat dikali dengan y pangkat n. Dalam hal ini y pangkat n-nya adalah ini y kuadrat ya, berarti n-nya sama dengan 2. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari PD Bernoulli. Jadi selanjutnya PD ini kita reduksi menjadi PD linear. Jadi pertama-tama y kuadrat kita coret, berarti masing-masing ruas kita kali dengan y pangkat minus 2. Terlebih dahulu ini kita kali dengan y pangkat minus 2, berarti y pangkat minus 2 kemudian dy dx ini juga kita kali dengan y pangkat minus 2, berarti x y pangkat min 1. Jadi x-nya tetap y pangkat 1 dikali y pangkat minus 2, berarti hasilnya adalah y pangkat min 1. 1 dikurang 2 berarti min 1 pangkatnya ya. Jadi ini sama dengan ini kita kali dengan y pangkat minus 2, berarti tersisa x pangkat 3. Y-nya sudah berpangkat 0, berarti hasilnya 1. Nah, berikutnya setelah itu kita buat pemisalan ya. Jadi sini kita misalkan, perhatikan yang kita misalkan itu adalah bentuk pada ruas kiri, yaitu pada bagian ini y berpangkat min 1 inilah yang kita misalkan sebagai z. Jadi di sana karena y pangkat min 1 berarti kita tulis y pangkat min 1. Ini kita
misalkan dia sama dengan Z ya. Jadi perhatikan bagian yang akan kita misalkan sebagai Z, yaitu bagian pada ruas kiri yang ini ya, pada suku yang di sini. Jadi Y berpangkat sekiannya ini yang kita misalkan sebagai Z, dalam hal ini Y pangkat min 1. Nah, selanjutnya setelah kita misalkan masing-masing ruas kita turunkan terhadap X. Berarti Y pangkat min 1 turunannya adalah min Y pangkat minus 2, kemudian dy dx. Sementara Z kita turunkan terhadap X, berarti hasilnya adalah dz dx. Nah, ini kita bandingkan pada bentuk ini, itu keduanya di sini ada negatif. Berarti agar bentuk ini sama dengan di sini, ini ya, berarti kita ini masing-masing ruas kita kali dengan min 1, sehingga dihasilkan Y pangkat minus 2, kemudian dy dx, ruas kanan juga kita kali min 1, berarti min dz dx ya. Jadi penulisan ini itu sudah kita lakukan pada soal nomor 1 dengan 2 ya. Oke, kita substitusi yang ini dengan yang ini dari PD yang terakhir yang kita hasilkan, sehingga nanti kita peroleh PD linear dengan variabel terikat variabel Z ya. Jadi bentuk ini kita ganti dengan min dz dx, berarti min dz dx kemudian dikurang X, Y pangkat min 1 kita ganti dengan Z, berarti sini min XZ ya, ruas kanan tetap yaitu min X pangkat 3. Oke. Nah, ini sudah mengarah kepada bentuk umum daripada PD linear dalam variabel Z, karena dz dx-nya berdiri sendiri, bertanda positif maksudnya di sini ya, di sini. Berarti min 1 ini kita hilangkan, masing-masing ruas kita kali min 1, berarti kita peroleh dz dx. Kemudian ini juga kita kali min 1, berarti sudah plus xz. Ruas kanan kita kali min 1, berarti menjadi X pangkat 3. Oke, inilah hasilnya setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum daripada PD linear. Ya, dalam hal ini fungsi F-nya itu yang dikalikan dengan Z, berarti di atas F-nya itu adalah X pangkat 1 ini. Nah, setelah PD-nya kita sudah tulis dalam bentuk PD linear ini, selanjutnya kita selesaikan PD ini. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan PD tersebut, kita tentukan terlebih dahulu sebagai faktor integrasinya sebagai mu ya. Jadi sini untuk faktor integrasi. Jadi sebagai faktor integrasi dari PD linear ini yaitu mu sama dengan E berpangkat integral F. Dalam hal ini F itu adalah ini bagian yang dikalikan dengan Z pada ruas kiri, berarti X ya. Jadi X, kemudian di sini dx. Nah, ini hasilnya dia sama dengan Euler berpangkat integral X dx itu sama dengan X kuadrat per 2 ya. Jadi pangkatnya karena di sini pangkat 1, berarti integralnya terhadap X, pangkatnya kita tambah 1, lalu dibagi dengan pangkat itu. Berarti ini sebagai mu. Nah, untuk mu sama dengan E pangkat X kuadrat per 2, kita kalikan ke PD linear ini. Berarti kita tuliskan hasilnya dalam bentuk perkalian ya, yaitu E pangkat X kuadrat per 2 dikali dengan ruas kiri, yaitu dz dx ditambah dengan xz ya. Ruas kanan juga kita kalikan dengan mu. Jadi ruas kanan juga kita kalikan dengan mu, berarti dia sama dengan X pangkat 3 dikali E pangkat X kuadrat per 2. Oke, inilah hasilnya setelah masing-masing ruas dari PD ini kita kalikan dengan mu. Kita peroleh ini. Nah, selanjutnya setelah itu, untuk bagian ruas kiri kita gunakan hubungan ini, bahwa mu dikali dengan bagian ruas kiri dari PD linear itu sama dengan turunan daripada, jadi terhadap X ya, turunan daripada mu, berarti E pangkat X kuadrat per 2 dikali dengan variabel terikatnya PD linear ini, berarti dikali dengan Z. Nah, ini sama dengan, jadi perubahan dari ini ke langkah selanjutnya ini itu menggunakan hubungan yang ini ya, menggunakan hubungan yang ini. Nah, untuk ruas kanan itu tetap, yaitu X pangkat 3 dikali E pangkat X kuadrat per 2. Oke. Nah, lebih lanjut lagi kita bersihkan dulu bagian bawah ini ya.
Oke. Nah, selanjutnya untuk ini karena ruas kiri sudah kita tuliskan dalam bentuk turunan, kemudian masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. Karena ini bentuk turunan, kita integralkan terhadap X kembali, berarti dia kembali ke sini hasilnya ya. Jadi E pangkat X kuadrat per 2 dikali Z ya. Jadi dikali Z. Ini sama dengan ruas kanan juga kita integralkan terhadap X. Ya, jadi kita tulis integral. Nah, perhatikan dari bentuk integral ini ya, karena di sini ada berbentuk Euler berpangkat X kuadrat per 2, di mana pangkatnya ini, jadi nanti dalam ini kita selesaikan dalam metode parsial ya, karena di sini perkalian antara fungsi aljabar dengan fungsi eksponensial. Nah, untuk menyelesaikan ini bentuk Euler berpangkat ini yang kita akan integralkan nantinya. Nah, untuk bisa mengintegralkan bentuk ini, pertama-tama perhatikan pangkatnya. Pangkatnya adalah X kuadrat per 2. Pangkat ini jika kita turunkan hasilnya adalah X. X kuadrat per 2 jika diturunkan hasilnya adalah X. Berarti bentuk Euler ini kita perlu kalikan dengan turunan pangkat. Dalam hal ini adalah X ya, sebagai turunan dari pangkat Euler ini. Berarti E pangkat X kuadrat per 2 kita perlu kalikan dengan X. Nah, sementara X itu dapat kita ambil dari sini, karena ini X pangkat 3. Jadi kita jabarkan X pangkat 3, kita urai menjadi X kuadrat dikali X Euler berpangkat X kuadrat per 2 dx ya. Jadi alasannya seperti itu. X pangkat 3 kita urai menjadi X kuadrat dikali X. Jadi kita Eulernya kita kalikan X agar nanti bentuk ini dapat diintegralkan. Karena aturannya itu bentuk Euler dapat diintegralkan ketika bentuk Euler itu dikalikan dengan turunan pangkatnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ini kita selesaikan dengan menggunakan metode parsial ya, di mana bagian X kuadrat sebagai atau bagian aljabar ini sebagai bagian yang akan diturunkan, ini bagian yang akan kita integralkan. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk kolom seperti ini, X kuadrat, kemudian ada X E pangkat X kuadrat per 2. Jadi bagian ini ke bawah kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2X ya. Ini integralnya adalah, karena di sini Euler berpangkat X kuadrat per 2 dikali X, di mana X ini merupakan turunan dari pangkatnya, berarti integral dari bentuk ini adalah Euler itu sendiri. Berarti di sini X kuadrat per 2. Nah, selanjutnya jika kita lanjut ini bisa diturunkan, tapi ini tidak bisa kita turunkan, integralkan lagi, sehingga kita selesai di sini ya. Jadi nanti kita tuliskan hasilnya. Pertama, jadi kita tulis dulu setnya, bisa kita tulis karena setnya pada pemisalan itu adalah Y pangkat min 1, sama saja set sama dengan seperti Y, jadi kita tulis dalam bentuk Y langsung ini ya, bagian ruas kiri ini. Berarti dia hasilnya adalah E berpangkat X kuadrat per 2 dikali set, berarti dikali seperti Y, artinya per Y. Nah, ini sama dengan, nah untuk hasil integral kita perhatikan bentuk ini. Jadi pertama ini, jadi ini tandanya positif, ini nanti kita kasih kurang ya, jadi ini tambah, ini kurang. Jadi pertama untuk menuliskan hasil integral ini, X kuadrat ini kita kali ke sini ya. Jadi X kuadrat dikali dengan E pangkat X kuadrat per 2. Jadi kita tulis X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat per 2. Lalu dikurang. Nah, untuk bagian yang berikutnya, gini kita kali ke sana, kita kali ke sampingnya sana, maka kita tetap tulis dalam bentuk integral. Ya, jadi 2X dikalikan ke sini itu dalam bentuk integral ya. Jadi kita tulis dikurang, jadi kurang ini dari tanda ini ya, jadi kurang integral 2X dikali dengan ini dx ya. Oke, jadi 2X E pangkat X kuadrat. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu ini ya, supaya ada ruang untuk menulis. Kita pindahkan saja di sini ya, nanti kita hapus ya. Oke, jadi di sini hasilnya adalah, jadi ini bagian ini kemudian dikurang ini kali ke sana, karena kali ke sampingnya jadi kita integralkan, berarti di sana adalah 2X kemudian E pangkat X kuadrat per 2 dx ya. Oke, jadi inilah hasil integralnya dengan melihat bentuk ini.
Nah, selanjutnya untuk perhatikan di sini masih terdapat bentuk integral, di mana bentuknya adalah di sini ada x, ada Euler berpangkat x kuadrat per 2. Nah, ini juga sudah dapat diintegralkan ya, karena Euler sudah dikalikan dengan turunan dari pangkatnya, sehingga bentuk ini dapat diselesaikan secara langsung. Jadi kita tulis lagi, lanjut ya, jadi e pangkat x kuadrat per 2 ini per y ya, ini sama dengan ini tetap ditulis, jadi x kuadrat e pangkat x kuadrat per 2 dikurang di sana angka 2 koefisien 2 tetap ditulis, yang kita integralkan ini x dikali Euler berpangkat x kuadrat per 2 dx itu dia sama dengan Euler itu sendiri. Jadi hasilnya kembali ke bentuk Eulernya, dengan catatan bahwa bentuk Euler ini dikalikan dengan turunan dari pangkatnya ya. Nah, ini hasil turunannya apa ya, hasil integralnya. Setelah kita integralkan jangan lupa tambah dengan C. Oke, inilah solusi daripada PD yang diberikan untuk soal nomor 3, di mana bentuk ini dapat kita sederhanakan. Kita lihat bentuknya, kita lakukan kali silang ya, sehingga nanti diperoleh rumus untuk Y ya. Jadi untuk bagian ini kita tidak perlu hapus ya, karena cukup kurang untuk menulis. Kita tulis saja di sini tadi sebagai bentuk bentuk penyelesaian daripada metode parsial. Oke, ini sekarang yang terakhir ini masing-masing kita kali silang, berarti kita peroleh bahwa Y sama dengan jadi dia dalam bentuk rasional ya. Jadi Y sama dengan, untuk bagian pembilang adalah E pangkat X kuadrat per 2, ini sebagai penyebutnya. Berarti kita tulis satu persatu sukunya X kuadrat, E pangkat X kuadrat per 2, kemudian dikurang dengan 2E pangkat X kuadrat per 2, kemudian ditambah dengan C. Oke, inilah solusi daripada PD tersebut ya. Oke, jadi lanjut untuk soal yang keempat ya, sebagai soal yang terakhir. Kita bersihkan dulu papannya ini ya. Oke, nah ini kita bahas untuk soal yang terakhir ya. Jadi soal nomor 4, soalnya diberikan yaitu X dy dikurang Y ditambah X y pangkat 3 dikali 1 ditambah ln X balas kurung lagi. Ini dx sama dengan 0. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 ini serupa pada soal nomor 3, di mana bentuknya itu belum sama dengan bentuk umum daripada PD Bernoulli. Jadi pertama-tama PD yang diberikan itu kita arahkan sehingga nanti dihasilkan PD dalam bentuk umum PD Bernoulli ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu jadi sebagai bentuk umum daripada Bernoulli ya. Jadi kita dapat memunculkan kembali ini ya. Oke, jadi kita tulis di sini, kita simpan di sini saja. Jadi pertama-tama PD pada soal nomor 4 di atas kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini, sebagai bentuk umum daripada PD Bernoulli. Jadi langkahnya pertama-tama kita bentuk dy dx. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan dx. Berarti bentuk ini menjadi x dy dx ya. Bagian ini kita bagi dengan dx, berarti dx-nya kita coret. Berarti pada bagian itu tersisa bentuk ini ya, karena di luar ada negatif, kita kali masuk biar dapat kita langsung kita kali masuk. Berarti hasilnya adalah min y dikurang xy pangkat 3 dikali 1 ditambah ln x itu sama dengan 0. Jadi inilah hasilnya setelah masing-masing ruas kita bagi dengan dx, kemudian minus 1 kita kali masuk ke sini sehingga menghasilkan bentuk yang di bawah ya. Nah, setelah terbentuk dy dx di sini pada bentuk umum itu dy dx itu dia berdiri sendiri. Berarti pada bagian ini x ini kita perlu coret, berarti masing-masing ruas kita bagi x sehingga ini menjadi dy dx. Jadi setiap suku kita bagi dengan x, berarti ini minus y menjadi y per x dikurang, karena di sini ini juga kita bagi dengan x, karena di sini ada x, berarti x-nya kita coret, jadi tersisa y pangkat 3 kemudian 1 ditambah ln x ya. Nah, sama dengan 0. Oke, jadi ini sudah sama dy dx. Kemudian
Jadi perhatikan dari bentuk umum itu pada ruas kiri itu hanya dua suku ini. Ada dy dx, ada suku yang memuat y pangkat 1. Berarti yang tersisa kita tuliskan pada ruas kanan. Nah, pada bentuk di atas ini sudah ada, y pangkat 1 sudah ada, berarti bagian ini yang kita tulis pada ruas kanan. Ya, jadi kita tulis berarti dy dx dikurang y per x itu sama dengan ini yang bagian yang ruas kanan. Jadi 1 ditambah ln x dikali dengan y pangkat 3. Jadi yang y pangkat 1 tetap kita tulis pada ruas kiri sesuai dengan bentuk umum daripada PD Bernoulli ini. Yang memuat y pangkat 3 itu sebagai y pangkat n, itu dia letaknya pada ruas kanan yang dikalikan dengan fungsi gx. Nah, dari sini itu kita dapat melihat bahwa ini merupakan PD Bernoulli, di mana untuk langkah selanjutnya PD ini kita reduksi menjadi PD linear ya, dengan dalam parabol terikat yaitu parabol set sesuai dengan bentuk umum ini. Nah, untuk mendapatkan PD linear yang berbentuk seperti ini, pertama-tama untuk bagian yang persamaan diferensial yang terakhir ini, pertama-tama y pangkat 3 kita jadikan 1. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan y pangkat minus 3 agar ini menjadi 1. Jadi pertama ruas kiri kita kali dengan y pangkat minus 3, berarti hasilnya adalah y pangkat minus 3 kemudian dy dx, jadi kita kalikan ke setiap suku untuk ruas kiri ya, kemudian dikurang. Nah, pada bagian ini terdapat y pangkat 1 dikali dengan y pangkat minus 3, hasilnya adalah y pangkat minus 2. Jadi 1 ditambah minus 3, berarti 1 dikurang 2, hasilnya adalah minus 2 ya. Jadi pangkatnya kita jumlahkan seperti itu. Lalu ini per x. Nah, ini sama dengan ruas kanan juga kita kali dengan y pangkat minus 3, berarti pada bagian ini dikali dengan y pangkat minus 3, hasilnya adalah y pangkat 0. Y pangkat 0 hasilnya adalah 1, berarti untuk ruas kanan tersisa 1 ditambah dengan ln x ya. Jadi ini hasilnya. Nah, setelah masing-masing ruas kita, artinya setelah bagian ruas kanan y pangkat 3 kita hilangkan, selanjutnya diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita buat pemisalan bahwa bentuk ini ya, jadi perhatikan bagian yang akan kita misalkan bentuk ini ya. Y pangkat minus 2 ini yang akan kita misalkan dalam parabol set. Jadi kita misalkan bahwa y pangkat minus 2 itu dia sama dengan parabol set. Jadi nanti kita munculkan parabol set di sini setelah pemisalan ini ya. Nah, untuk y pangkat minus 2 sama dengan set. Selanjutnya bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap x. Nah, y pangkat minus 2 turunannya terhadap x. Kita gunakan aturan rantai karena di sini berbentuk pangkat. Jadi pangkatnya kita kali ke depan. Selanjutnya pangkatnya kita kurang 1, berarti pangkat minus 3. Selanjutnya dikali dengan turunan yang dipangkatkan terhadap x. Dalam hal ini yang dipangkatkan dalam hal ini adalah y. Berarti diturunkan y dy terhadap x ya. Jadi hasil ini kita peroleh berdasarkan aturan rantai. Nah, ini sama dengan ruas kanan juga kita turunkan terhadap x, berarti dz dx. Oke. Nah, selanjutnya jadi tujuan di sini untuk menurunkan masing-masing ruas ini kita turunkan terhadap x, tujuannya yaitu agar nanti kita peroleh bentuk ini. Dari hasil turunan itu nanti kita peroleh bentuk ini. Jadi di sini sudah terlihat muncul y pangkat minus 3 dy dx, namun masih ada minus 2. Jadi minus 2 perlu kita jadikan 1. Jadi masing-masing dari bentuk ini itu persamaan ini kita bagi atau kita kali dengan 1/-2. Berarti untuk bagian ini sudah jadi 1, dia tersisa y pangkat minus 3 kemudian dy dx ya. Jadi ini hasilnya setelah bentuk ini kita kali dengan 1/-2. Ruas kanan juga kita kali dengan 1/-2, berarti 1/-2 kemudian dz dx. Oke. Nah, ini sudah sama dengan bentuk yang di sini. Selanjutnya kita substitusi bagian ini dengan apa yang kita misalkan. Kita substitusi ke bagian ruas kiri dari PD yang terakhir ini. Jadi yang pertama ini kita ganti dengan ini, berarti hasilnya adalah 1/-2 kemudian dz dx ya, kemudian dikurang bagian ini yang y pangkat minus 2 kita ganti dengan set sesuai dengan pemisalan, berarti bentuk itu menjadi set per x ya, sama dengan ruas kanan tetap 1 ditambah ln x. Oke, jadi ini hasilnya setelah ruas kiri itu kita substitusi dari hasil pemisalan ya. Nah,
Selanjutnya bentuk PD yang terakhir ini kita harapkan agar dia sesuai dengan bentuk umum daripada PD linear. Jadi perhatikan di sini dz dx itu berdiri sendiri. Berarti dari hasil yang terakhir ini 1/2 itu kita jadikan 1. Berarti masing-masing ruas kita kali -2. Bagian ini kita kali -2 berarti dia menjadi dz dx ya. Bagian ini kita kali -2 karena di sini kurang berarti dia sudah jadi tambah. 2-nya kita kalikan ke z. Berarti 2z per X. Ruas kanan juga kita kali -2. Berarti -2 dikali 1 ditambah dengan len X. Oke. Nah, selanjutnya bandingkan hasil yang terakhir ini dengan PD atau bentuk umum daripada PD linear. Itu sudah sama ya, dz dx. Perhatikan bagian yang hasil baru ditambah 2z per X. Di sini ditambah fx z. Ya, jadi di sini dalam hal ini fungsi f-nya itu adalah 2 per x. Ruas kanan itu sebagai fungsi gx ya. Nah, setelah sesuai dengan bentuk umum dari PD linear, selanjutnya kita tuliskan atau kita tentukan faktor integrasi dari PD linear ini. Jadi kita selesaikan ini, berarti pertama-tama kita tuliskan faktor integrasinya. Jadi faktor integrasi kita tentukan dulu hasilnya berdasarkan rumus ya. Jadi di sini sebagai bagian untuk faktor integrasi. Nah, rumusnya yaitu mu sama dengan e pangkat integral f dx. Berarti di sini mu sama dengan e berpangkat integral f dx. Jadi f itu ingat, f itu bagian pada ruas kiri yang dikalikan dengan z. Berarti ruas kiri bagian yang dikalikan dengan z itu adalah 2 per x. Berarti di sini f-nya 2 per x. Jadi integral 2 per x terhadap x. Oke, nah selanjutnya bentuk ini kita selesaikan. E berpangkat integral 2 per x dx. Duanya kita tulis. Integral 1 per x itu terhadap x adalah len x. Oke, nah ini kita sederhanakan lagi. Mu sama dengan e pangkat 2 kita coret. X menjadi x kuadrat. Jadi 2 kita pindahkan menjadi pangkatnya x. Jadi x kuadrat. Jadi e pangkat len x kuadrat. Nah, sesuai dengan sifat eksponen berpangkat len, maka dia hasilnya adalah x kuadrat ya. Jadi di sini yang kita tulis sebagai hasil sama dengannya ya. Jadi mu sama dengan x kuadrat. Nah, di sini kita peroleh bahwa mu sama dengan x kuadrat. Selanjutnya kita kalikan mu ke masing-masing ruas PD ini. Jadi untuk ruas kiri kita kalikan dengan mu. Dalam hal ini adalah x kuadrat. Berarti ruas kiri kita kali dengan x kuadrat sebagai nilai sebagai rumus daripada mu. Jadi do z do x kemudian ditambah 2z per x. Nah, ruas kanan juga kita kalikan dengan mu sama dengan x kuadrat. Jadi hasilnya kita tulis pada bagian bawah -2 ya, x kuadrat dikali 1 ditambah dengan len x. Oke. Nah, selanjutnya setelah ruas kiri setelah kedua ruas dari PD kita kalikan dengan mu, untuk hasil dari ruas kiri ini itu kita gunakan hubungan ini, bahwa mu dikali dengan ruas kiri PD linear itu sama dengan ini, turunan daripada mu dikali z terhadap x. Berarti untuk bagian ini ruas kiri sebagai ruas kiri, dia hasilnya adalah turunan dari, jadi turunannya terhadap x ya, turunan daripada mu, dalam hal ini mu adalah x kuadrat dikali dengan variabel terikatnya yaitu z ya, sesuai dengan rumus yang ini. Mu dikali z sama dengan mu dikali ruas kiri dari PD linear. Nah, ini sama dengan ruas kanan tetap ditulis, berarti -2x kuadrat dikali 1 ditambah len x. Oke, itu hasilnya sudah, di mana ruas kiri sudah kita tuliskan dalam bentuk turunan. Oke, jadi kita lanjut. Kita bersihkan dulu bagian bawah ya. Jadi di sini d dx x kuadrat z sama dengan sekian ya. Nah, selanjutnya jika kita sudah menuliskan dalam bentuk turunan seperti ini, selanjutnya masing-masing ruas kita integralkan terhadap x. Jadi bentuk ini diintegralkan terhadap x, hasilnya adalah sama dengan ini ya. Jadi x kuadrat z. Nah, itu sama dengan ruas kanan juga kita integralkan terhadap x. Berarti -2 x kuadrat kemudian 1 ditambah len x. Nah, ini dx ya. Oke. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan selesaikan bentuk integral pada bagian ruas kanan. Nah, di sini untuk yang akan diintegralkan di sini terdapat dua bentuk. Yang pertama -2x kuadrat itu adalah bentuk aljabar. Yang ini bentuk logaritma natural, 1 ditambah len x. Nah,
Jika dalam integral ketemu bentuk seperti ini, kita coba selesaikan bentuk ini dengan menggunakan metode parsial, di mana bagian yang memuat ln itu yang kita adalah bagian yang akan kita turunkan ya. Jadi kita tulis pada bagian ini saja untuk bagian itu. 1 ditambah ln x kita tulis pada bagian ini. Kemudian minus 2x kuadrat yang akan kita turunkan. Berarti apa yang akan kita integralkan? Minus 2x kuadrat. Nah, sekarang 1 ditambah ln x kita turunkan terhadap x. 1 turunannya 0, ln x turunannya 1/x ya. Jadi 1/x sebagai turunan daripada ln x. Untuk 1 sendiri dia sama dengan 0. Jadi 1/x. 1 ini kita peroleh dari turunannya x. Turunannya x terhadap x adalah 1. Kemudian per ini berarti per x. Nah, bagian ini kita integralkan terhadap x. Jadi minus 2 tetap. Dalam integral ingat x kuadrat kita integralkan, hasilnya adalah pangkatnya kita tambah 1 lalu dibagi dengan pangkat itu. Jadi ini hasil dari integral 2x kuadrat dx, hasilnya sama dengan ini. Selanjutnya, jika pada kolom yang kiri ini 1/x ini ya, kita turunkan lagi, maka pangkat x sebagai penyebut itu akan semakin besar. Sehingga untuk hal ini kita cukup menurunkan 1 kali dan mengintegralkan 1 kali, di mana selanjutnya kita dapat menuliskan hasilnya. Yang pertama, untuk menuliskan hasilnya, bagian ini kita kalikan ke sini. Jadi kita kalikan bagian ini ya, tandanya tidak berubah. Jadi 1 ditambah ln x dikali min 2x pangkat 3 per 3, itu yang kita kalikan. Berarti ditulis, kita dahulukan fungsi aljabarnya, yaitu minus. Jadi sebagai hasil perkaliannya yaitu minus 2x pangkat 3 per 3 ya. Jadi minus 2x pangkat 3 per 3, kemudian dikali dengan ini. Berarti dalam kurung 1 ditambah ln x. Selanjutnya, untuk bagian yang selanjutnya yang kita kalikan ini, kita kalikan ke sebelah ya. Jadi 1/x kita kalikan ke sini juga ya. Di mana dia di sana untuk bagian itu kita kurang. Lalu untuk hasil kalinya ini kita tulis dalam bentuk integral. Ya, jadi ingat kalau jika kita kalikan ke sebelahnya itu hasilnya nanti kita tulis dalam bentuk integral, di mana di sini kita kurang ya. Jadi 1/x dikali dengan minus 2x pangkat 3 per 3, karena di sini terdapat minus 2. Jadi tanda minusnya kita hilangkan, berarti di sini dalam bentuk pengurangan sudah berubah jadi penjumlahan. Kemudian kita kalikan 2 per 3 tetap x pangkat 3 per x, hasilnya adalah x kuadrat. Jadi 2 per 3 nya tetap ditulis, berarti di sini 2x kuadrat per 3 dx. Jadi 2 per 3 dari sini, yang x kuadrat itu hasil dari x pangkat 3 per x, hasilnya adalah x kuadrat. Oke. Nah, untuk bentuk yang bentuk integral yang terakhir ini itu sederhana, cukup langsung kita integralkan ya. Oke, jadi kita lanjut. X setnya kita kembalikan dalam variabel dalam variabel y, di mana set itu sama dengan y pangkat minus 2. Artinya set sama dengan 1 per y kuadrat. Berarti x kuadrat set itu sama dengan x kuadrat per y kuadrat. Jadi sama saja dengan x kuadrat set sama dengan ini ya, x kuadrat per y kuadrat, karena setnya itu sama dengan 1 per y kuadrat. Nah, ini dia sama dengan, untuk bagian ini tetap ditulis minus. Jadi bagian itu adalah min 2x pangkat 3 per 3 dikali 1 ditambah ln x, kemudian ditambah 2 per 3 tetap ditulis ya. Jadi 2 x pangkat yang diintegralkan adalah x kuadrat. X kuadrat integralnya pertama x nya kita pangkat tambah 1, jadi kuadrat pangkat 2 tambah 1 berarti pangkat 3. Lalu per 3, karena di sini ada per 3 juga, berarti sudah jadi per 9. Nah, ini ditambah dengan C. Jadi ingat, setelah semua proses integral kita tuliskan, ingat jangan lupa tambah dengan C. Oke. Nah, yang terakhir ini merupakan solusi daripada PD tersebut ya. Nah, di mana selanjutnya bentuk ini dapat kita sederhanakan. Di mana masih untuk ruas kanan itu terdapat ini yang ada per 3, ada per 9. Dapat kita sederhanakan masing-masing ruas kita dapat kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya ya. Jadi untuk ruas ke kiri kita tuliskan seperti itu, s kuadrat per y kuadrat. Nah, ini sama dengan untuk ruas kanan kita samakan penyebutnya, dia penyebut 9 ya.
Jadi untuk ruas kanan punya 9, karena di sini per 3, berarti kita kali 3 agar berpenyebut 9. Jadi bagian ini kita kali dengan 3 per 3. Bagian pembilang kita kali dengan 3, hasilnya adalah minus 6 X pangkat 3. Kemudian dikali 1 ditambah ln X ya. Ditambah, bagian ini tetap ya, karena dia sudah penyebut 9. Jadi 2X pangkat 3. Kemudian ditambah C dikalikan juga dengan 9, hasilnya adalah 9C. 9C dapat diganti dengan konstanta baru, misalnya sama dengan K. Berarti ini secara keseluruhan dia berpenyebut 9. Oke, nah ini hasilnya setelah kita samakan penyebutnya. Dimana jika kita kali silang, artinya kita akan merumuskan Y kuadrat, maka diperoleh bahwa Y kuadrat itu sama dengan, jadi ini sebagai bentuk yang terakhirnya ya. Untuk jadi Y kuadrat dari persamaan di atas, maka Y kuadrat itu sama dengan, kita kali silang 9 ketemu dengan X kuadrat, berarti dapat kita tulis, jadi kita tulis untuk perkalian 9 dengan X kuadrat, berarti 9X kuadrat. Untuk ini dia sebagai penyebut, berarti kita tulis boleh K-nya terlebih dahulu karena dia bertanda positif, lalu dikurang 6 ya, X pangkat 3 dikali 1 ditambah ln X ya, kemudian ditambah masih ada satu suku yang tersisa, yaitu 2X pangkat 3. Oke, inilah solusi bentuk sederhana dari solusi PD tersebut, yaitu Y kuadrat sama dengan 9X kuadrat per K dikurang 6X pangkat 3 dikali 1 ditambah ln X ditambah 2X pangkat 3. Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita perlu ingat bahwa dalam menyelesaikan suatu persamaan diferensial Bernoulli, pertama-tama persamaan diferensial yang diberikan kita tuliskan dia dalam bentuk umum ya. Jadi kita tulis dalam bentuk umum seperti ini. Selanjutnya bentuk PD Bernoulli ini kita arahkan sehingga kita menghasilkan PD linear yang ini ya, sesuai dengan bentuk umumnya PD linear. Dan selanjutnya PD linear inilah yang akan kita selesaikan dengan prosedur yang telah kita jelaskan pada materi yang kelima mengenai persamaan diferensial linear. Oke, sekian.